Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anakku siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke. Sebelum dimulai, Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran instalasi penerangan listrik, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, saya lihat di sini ada 11 orang yang hadir. Untuk melanjutkan pertemuan minggu lalu, masih ingat komponen instalasi penerangan apa saja? Saklar, Bu. Ayo coba Paskalis. Stop kontak. Ya, Siti, bagus. Yang pipa, ya masih banyak lagi kabel. Dan yang terpenting adalah pengamannya. Pengamannya apa saja? MCB, Bu. Iya, ada MCB. Bagus. Ya, untuk kali ini kita akan menganalisa pemakaian komponen instalasi penerangan listrik rumah tinggal. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari video amatir milik warga, terlihat api membumbung tinggi membakar habis sebuah rumah di kawasan padat penduduk. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lain. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Oke, dari tampilan berita tadi, selama ini kebakaran itu konsleting listrik. Apakah selalu demikian? Tidak, Bu. Enggak selalu, Bu. Coba kita lihat untuk tampilan video berikutnya aja. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal jika terjadi Naik motor, listrik, kering atau MCB akan otomatis arus listrik jika tidak menimbulkan kebakaran. Bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. Jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN, seperti yang sudah dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, gerakan ini juga sangat berbahaya karena gampang panas. Produk yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan kebakaran atau bahkan besar. Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Salah itu kontak meter PLN 123. Instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Cek steker di rumah Anda. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika atau charger handphone menetap pada spot kontak dalam waktu lama. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik. Sudah hubungi pemadam kebakaran dan kontak senter PLN 123 memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Ya, dari tampilan video yang kedua ini sudah jelas. Konsleting listrik dapat kita cegah dengan berbagai cara. Salah satunya jangan menumpuk stop kontak atau pemakaian perpanjangan kabel yang berlebihan. Sangat mempengaruhi, pertama, panas yang dihasilkan, penggunaan stop kontak yang demikian itu langsung menyebabkan kebakaran. Sebenarnya tujuan penggunaan kuil itu adalah yang pertama untuk keamanan instalasi dan peralatan listriknya. Untuk selanjutnya menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Maksudnya bagaimana? Coba.
Ya Bu, maksudnya itu supaya tadi Bu seperti untuk menghindari konsleting gitu Bu. Terjadinya Atas konsleting itu responnya. kan Bu karena tidak sesuai dengan kuil Bu. Terima kasih Yulia jawabannya. Kemudian yang Ya ketiga, Bu, menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Ini yang dijaga apa? Kalau ada beban lebih itu otomatis Ya, kalau ada silakan, MCB Sultan. langsung ngetrip gitu. Jadi aman Bu. Misalkan kalau di instalasi itu ada di rumah ada beban lebih itu sebagaimana tadi misalkan apa kemampuannya 6 ampere di MCB-nya, kemudian itu belum sampai 6 itu udah ngetrip. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalau sampai 6 kan bisa kebakar itu. Umumnya penyebab kebakaran rumah tinggal itu selain dari faktor tadi itu kebanyakan adalah human error. Nah, kemudian konsleting, membakar sampah. Nah, hubungannya apa sih penggunaan komponen dengan konsleting? Ada di dalam fil itu KHA ya. Contohnya, saya lihat di sini kalau 1,5 mili dia mempunyai KHA 19 ampere. Daya semu itu adalah daya yang atau daya kontrak ya dengan PLN ya. Kalau misalkan menjadi daya nyata 19 kali 220 dikalikan 0,8 atau kospinya 0,8 menjadi 3.300 watt. Nah, inilah yang beban yang dapat diampu oleh kabel tersebut. Apabila melebihi dari batas tersebut, apa yang terjadi pada kabel tersebut? kabelnya bisa meleleh Bu, bahkan kebakar. karena melebihi panas. Ya, karena saking panasnya. Untuk pembelajaran hari ini kita ada studi kasus beberapa beban pada stop kontak tersebut. Padahal dalam setiap stop kontak itu biasanya ada spesifikasinya ya. Diskusi 5 menit, kemudian nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Ibu itu Silakan, kan Yulia. kan itu stop kontak atau instalasi itu kan pasti ada aturannya ya Bu ya. Ada aturannya atau ada syarat-syaratnya ya Bu ya. Tapi kenapa stop kontak yang banyak itu diciptakan gitu Bu atau dibuat gitu. Jadi kalau misalkan itu Ya, dibuat seperti itu kan banyak menumpuk tuh Bu. Nanti kan kalau menumpuk begitu bisa mengakibatkan panas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu jawab? Iya, saya Bu. Ibu Ya, Christine coba dulu dari menjawab, ya silakan pertanyaannya teman Muslimin. saya, Ibu. Sebenarnya stop kontak deret yang panjang itu boleh digunakan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kalau kita memilih stop kontak yang panjang deret yang panjang seperti itu, kita harus melihat kemampuan penghantar dengan beban yang kita mau pakai. Bebannya besar, hantaran arus besar, kemampuan hantar arus penghantar kecil, akhirnya panas terbakar. Kira-kira seperti itu, Bu. Silakan Astuti. Menurut saya sih pemikirannya lebih hemat aja sih Bu. Murah harganya daripada harus bikin stop kontak yang sesuai dengan kuil. Tapi kan itu berbahaya buat Tuti. Ya tapi kan kalau misalnya dalam pemakaian sebentar bisa Bu. Coba ada lagi yang mau menambahkan? Ibu, saya mau menambahkan boleh? Iya, silakan. Kalau Silakan Mbak menurut Tuti. saya penggunaan stop kontak yang banyak itu banyak lubang-lubangnya. Ya kalau dari segi ekonomis ya lebih hemat Bu. Cuman tergantung ke pemakaian yang penggunanya saja agar tidak terjadi kebakaran. Itu aja Bu. Contoh di sini ada dia mereknya, terus tulisan SNI. Nah, terus di sini ada dia 10 ampere garis miring 250 volt. Itu artinya apa? Berarti maksimal arus yang diperkenankan di sini adalah yang dilayanin adalah 10 ampere dengan tegangan tadi 250 volt. Ya, baik. Ya, Di sini, silakan. tentang studi kasus tentang ini ada
colokan berita stop kontaknya. Ini before atau sebelumnya ini terlihat seperti mie, Bu, ngerowel. Jadi itu dilihat juga pertama dari segi estetikanya juga nggak indah gitu ya. Yang kedua, Ya, ini terlalu banyak beban. Jadi kalau memang dari segi ekonomis ya ditinjau dari mananya gitu. Kalau ekonomis orang di segi ekonomis waktunya, ya efisien waktu karena buru-buru daripada instalasi dari ngambil dari sumbernya atau gimana, orang kan ambil jalan pintasnya biar cepat gitu ya. Maka tapi juga perlu diperhatikan nanti dalam penggunaannya benar kelompok saya tadi Pak Muslimin sudah nyampaikan ini berapa lama gitu. Tapi kalau berapa lama ini terkait dengan bebannya misalkan dari berapa ini udah ada sampai kayak sate ini ya. Jadi kalau melebihi dari apa yang di kabelnya arusnya ya. Ini akhirnya juga sebagaimana disampaikan Ibu tadi, listrik itu kan panas. Jadi kalau over, jadi namanya over, kita aja sebagai manusia kalau makan terlalu banyak jadi ini kabel. Jadi kabel kalau kita lari ke kabel kita lari kabel di sini ini akhirnya panas. Jadi akhirnya nggak bisa nahan, akhirnya bisa ngelupas, bisa melebur, bahkan bisa ngebul. Nah, ini yang setelahnya bisa gosong. Bahkan nggak untuk mungkin akan hangus juga kebakar. Mengenai perhitungan sudah disampaikan oleh kelompok saya tadi Pak Muslimin. Jadi itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Saya Pak sekali Bu dari kelompok 3, Bu. Mewakili yang lain, hasil diskusi kami, Bu, itu penyebab kebakarannya itu mungkin karena sambungan di colokannya itu, Bu, ya. Ya, karena standar kuil aja kan harus ada sambungannya harus bagus, Bu, ya. Ini gimana ceritanya kalau misalnya stop kontak yang dibebani banyak steker gini, jadi akhirnya tarik menarik, Bu. Jadi akhirnya nggak karena ini longgar kan, jadi ada percikan api di situ, akhirnya membakar objek di sekitarnya, mungkin oksigen atau plastik gitu, Bu. Jadi menurut kami kebakarannya itu disebabkan dengan ya karena sambungan yang nggak bagus, karena longgar dari penghantar di dalam stop kontaknya itu, Bu. Mungkin itu, Bu, dari jawaban kelompok kami, ya. Saya nambahin, Bu, dari kelompok 3, Bu, namanya Pak Hiton, nama Muslimin. Oke, silakan. Kalau saya lebih ke isolasi pengamannya, Bu. Kabel itu kan panas. Mungkin kabel yang digunakan isolasinya tidak sesuai dengan SNI, Bu. Jadi kelama-lamaan panas, isolasinya terbakar. Itu, Bu. Ya, begitu. Oke. Mau nambahin lagi, Bu? Ya. Ya, silakan, Saudara. Ya, ini kembali ke kelompok saya lagi, ke Pak Zaki sama Pak Muslim tadi. Ini tambahan dari saya. Ini mungkin ada faktor X, Bu. Dengan melihat kondisi before ini kan kabelnya banyak. Ini tanpa kisah kita, ini kesukaan dari mungkin ada digigit sama tikus, Bu. Karena tikus suka yang ini dibanding dengan yang ruwet. Jadi kita nggak nyadari bahwasanya ada faktor X yang mengerat kabel. Jadi akhirnya juga kebakaran gitu, Bu. Terima kasih. Dari penjelasan atau presentasi tadi teman-teman, sebenarnya dapat diambil kesimpulan untuk mencegah kebakaran listrik, bijak menggunakan listrik dari penggunaan komponen ini. Jangan ambil dari sisi ekonomisnya. Gitu. Ada tambahan untuk kesimpulan pelajaran hari ini yang didapatkan dari diskusi tadi? Iya, Bu. Jadi kita itu harus benar-benar memperhatikan keamanan, Bu, terutama di rumah kita gitu. Jangan memikirkan hal ekonomis sedangkan keamanan kita itu terancam gitu. Nah, berarti kalau untuk menggunakan stop kontak yang seperti ditampilkan di layar itu, berarti itu hanya dipergunakan khusus untuk peralatan yang sifatnya hanya sementara. Nah, kalau peralatan yang sifatnya itu dipakai terus-menerus 24 jam dikali sekian hari, itu berarti menggunakan stop kontak yang ditanam ya, Bu? Ini tambahan dari saya, Bu. Dalam penerapan
instalasi listrik, kita harus tetap memegang berpedoman pada persyaratan umum instalasi listrik. Jangan karena ekonomis beli murah akhirnya akibatnya fatal. Jadi harga juga menentukan dari kualitas barang yang standar dengan SMP. Oke. Yang pertama, amati penggunaan stop kontak di rumah kalian, kemudian tulis di lembar kerja yang sudah dikirim di GCR. Nah, dianalisa, kemudian buat presentasinya dan dikumpulkan di Google Classroom untuk minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan Muslimin, pimpin doa bersama. Marilah kita berdoa semuanya, semoga pembelajaran yang dibawakan oleh ibu kita ini dapat kita terima dengan baik dan memberikan manfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.